Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang wanita yang berselingkuh selalu percaya bahwa ia memegang kendali, sampai akhirnya ia tidak memegang kendali? Awalnya ia merasa berkuasa, terbebas, bahkan merasa benar. Namun inilah kebenaran yang tak pernah diungkapkan siapapun. Berselingkuh tidak memberinya kebebasan. Perselingkuhan memberinya rasa bersalah yang perlahan dan pelan yang terus menghantuinya, bahkan setelah perselingkuhan berakhir. Dan para pria, saya ingin Anda memperhatikan dengan saksama. Yang akan saya uraikan bukanlah tentang kebencian atau balas dendam. Ini tentang memahami psikologi tersembunyi di balik kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Sebelum kita mulai, silakan berlangganan dan ketuk suka, karena di kanal ini kami tidak menutup-nutupi perilaku manusia. Kami mengartikannya. Inilah yang kebanyakan orang tidak pernah bicarakan. Ketika seorang wanita berselingkuh, ia tidak hanya mengkhianati pasangannya. Ia mengkhianati ikatan emosionalnya sendiri. Wanita secara alami diciptakan untuk terikat erat. Ini bukan stereotip, melainkan biologis. Ketika ia menjadi dekat secara emosional atau fisik dengan seseorang yang baru, otaknya melepaskan oksitosin, zat kimia yang sama yang mengikat seorang ibu kepada anaknya. Dan zat kimia itu tidak tetap netral. Ia melekatkannya pada momen itu, fantasi itu, kebohongan itu. Yang tidak ia sadari adalah bahwa setiap pesan rahasia, setiap rencana licik, setiap luapan emosi perlahan-lahan mengikis kemampuannya untuk percaya diri. Awalnya ia akan membenarkan segalanya. Aku tidak bahagia. Dia tidak mengerti aku. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Ini bukanlah kebenaran. Ini adalah perisai psikologis untuk melindunginya dari rasa malunya sendiri. Namun setelah sensasi itu memudar, ia akhirnya harus mendengar gema dari pilihannya. Saat itulah penyesalan mulai berbisik, perlahan pada awalnya. Lalu semakin keras ia mulai menyadari bahwa pria yang berselingkuh dengannya tidak membuatnya merasa aman. Pria itu hanya membuatnya merasa diperhatikan, sesaat. Dan ketika momen itu berakhir, ia menyadari bahwa ia berdiri dalam kehancuran emosional. Terjebak di antara dua pria dan tanpa kedamaian sejati, cinta lama telah hancur. Semangat baru telah memudar, dan ia ditinggalkan sendirian dengan satu orang yang tak bisa ia hindari, dirinya sendiri. Inilah kesalahan nyata yang dilakukan perempuan setelah berselingkuh. Mereka percaya kenikmatan akan bertahan lebih lama daripada rasa sakit atas apa yang telah mereka hancurkan. Namun, itu tidak pernah terjadi, karena yang ia cari bukanlah pria lain, melainkan validasi. Dan begitu ia menukar integritas dengan validasi, ia kehilangan keduanya. Kebanyakan perempuan berpikir mereka bisa melanjutkan hidup setelahnya, babak baru, awal yang baru. Namun, pengkhianatan emosional meninggalkan jejak tak terlihat pada setiap hubungan di masa depan, bukan tindakan berselingkuh yang merusaknya, melainkan cara ia mulai berpikir setelahnya. Begitu seorang perempuan melewati batas itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia belajar berbohong kepada dirinya sendiri, dan itu jauh lebih berbahaya daripada berbohong kepada orang lain. Ia mengulangi pembenarannya hingga terasa seperti kebenaran. Dia tidak mencintaiku dengan benar. Dia mengabaikanku. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Namun semua ini bukanlah penyembuhan, melainkan hipnosis diri, karena alasan sebenarnya ia berselingkuh bukanlah ketidakpuasan, melainkan keserakahan emosional. Ketika seorang perempuan merasa tak diperhatikan, beberapa orang justru mencari perhatian alih-alih menghadapi rasa sakit, bukan karena mereka tak berperasaan, melainkan karena perhatian memberikan dorongan emosional sementara. Namun, inilah ironi yang kejam. Semakin ia mendambakan validasi, semakin ia merasa tak pantas mendapatkan cinta sejati. Jadi, ia membangun identitas di sekitar keinginan, bukan kesetiaan. Dan saat itulah penyesalan menjadi racun yang perlahan merasuk. Pada akhirnya, setiap perempuan yang berselingkuh menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak berselingkuh demi pria lain. Ia berselingkuh dari dirinya sendiri. Ia mengkhianati versi dirinya yang percaya pada kejujuran, kesetiaan, dan hubungan sejati. Kebenaran ini tidak langsung terasa. Ia terasa di malam-malam yang sunyi, ketika ponselnya berhenti menyala, ketika kegembiraannya hilang,
atau ketika ia melihat pria yang dikhianatinya melanjutkan hidup dengan bermartabat. Saat itulah rasa bersalah berubah menjadi duka. Ia meratapi apa yang telah ia hancurkan, stabilitas, rasa hormat, kepercayaan, dan versi dirinya yang tak bisa ia dapatkan kembali. Meski bersembunyi di balik rasa percaya diri, jauh di lubuk hatinya, ia tahu telah menghancurkan sesuatu yang sakral, bukan hanya dalam diri pria itu, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Karena begitu ia menyadari perhatian yang ia kejar, bukanlah cinta, semuanya sudah terlambat. Inilah yang tak seorang pun katakan padanya. Setelah berselingkuh, seorang perempuan seringkali tak